Di stasiun kereta yang berada di suatu desa, terlihat seorang gadis tampak sedih mengantar pacarnya yang akan pindah untuk berkuliah di kota Tokyo. Tak banyak yang diminta oleh gadis bernama Sachi itu, kalau dia berharap kekasihnya itu mau membalas surat-surat yang ia kirimkan. Meski memiliki ponsel, menurut Sachi dirinya akan lebih senang jika menerima sesuatu yang nyata dari kekasihnya, yaitu dalam bentuk tulisan surat. Pemuda bernama Kyosuke yang biasa dipanggil Kyo itu pun menyanggupi permintaan Sachi serta berjanji dirinya akan tetap setia. Awalnya, hari-hari yang dijalani Kyo berjalan normal seperti mahasiswa pada umumnya, di mana dirinya hanya fokus berkuliah, meski terkadang merasa kesepian karena harus terpisah jauh dengan kekasihnya. Namun setelah setahun berlalu, semua mulai berubah. Ketika Kyo yang sedang dalam perjalanan pulang ke kosannya, secara kebetulan menemukan bra yang terbang dan jatuh tepat di hadapannya. Pandangannya pun tertuju ke jemuran di sebuah kamar dan berpikir kalau pakaian dalam wanita itu mungkin tertiup angin. Karena kebetulan kamar itu bersebelahan dengan kamarnya, maka Kyo berinisiatif mengembalikan bra tersebut kepada tetangganya. Begitu menekan bel, Kyo tak menyangka tetangganya itu ternyata seorang wanita dewasa yang cantik keluar dengan hanya mengenakan pakaian yang seksi. Kyo mencoba menjelaskan bagaimana dirinya bisa menemukan bra tersebut di depan kosan. Rupanya wanita bernama Shino itu baru saja pindah ke tempat itu dan merasa senang punya tetangga yang ramah seperti Kyo. Sejak hari itu, Shino mulai sering menghampiri Kyo untuk sekedar mencari teman ngobrol. Dari pembicaraan mereka, Shino menilai bahwa Kyo masih perjaka, selalu setia sama pacarnya yang berada jauh dengan tetap saling berkirim surat. Jika memang Kyo ingin merasakan apa yang belum ia dapatkan dari pacarnya, maka Shino bersedia membantunya. Dari nada bicara wanita itu, Kyo berpikir Shino cuma sekedar bercanda. Namun ia tak dapat membantah bahwa apa yang Shino katakan memang benar adanya. Di mana dulu waktu masih sekolah, Kyo pernah mengajak Sachi pacarnya untuk bercinta. Tapi langsung ditolak mentah-mentah oleh gadis itu yang justru takut melihat Kyo seperti dikuasai nafsu, seolah melupakan ketulusan cinta mereka. Kyo yang menyesali perbuatannya itu, berusaha memperbaiki kesalahannya dengan mewujudkan apapun keinginan Sachi. Setiap kali menerima surat dari Sachi, Kyo selalu mengirimkan balasannya. Akan tetapi, Sachi sama sekali belum tahu kalau sekarang Kyo sedang didekati oleh tetangganya yang makin berani menggoda Kyo, baik dari ucapan maupun sentuhan. Dan di suatu malam, Kyo yang baru pulang ke kosan secara kebetulan melihat Shino tetangganya sedang berciuman dengan seorang pria. Setelah dikenalkan, barulah Kyo tahu kalau pria itu ternyata suaminya Shino yang jarang pulang ke rumah karena harus bepergian untuk urusan bisnis. Tapi Shino seperti enggan membicarakan keluarganya dan lebih tertarik ingin tahu apa Kyo benar-benar mencintai pacarnya. Menurutnya, walau status hubungannya jelas, belum tentu mereka benar-benar saling cinta. Apalagi dengan terpisah jarak yang jauh, akan menunjukkan seberapa serius Kyo mencintai pacarnya. Perkataan Shino itu telah mengganggu pikiran Kyo yang belum memahami apa maksudnya. Secara tak terduga, Shino pun menawarkan jika Kyo mau masuk ke kamarnya, mungkin akan menjawab tentang perasaannya yang selama ini mengganjal. Kyo yang dikuasai rasa penasaran bercampur nafsu, akhirnya memutuskan masuk ke dalam kamarnya Shino, di mana ia tak bisa menolak godaan wanita yang sudah menikah itu. Di momen saat keduanya mulai bercinta, ternyata di dalam kamar itu telah dipasang alat penyadap oleh suaminya Shino yang merekam serta mendengar kejadian itu secara jelas dari tempat lain. Dan keesokan hari, Kyo masih membayangkan Shino yang tak bisa lepas dari pikirannya. Di antara rasa penasaran dan ketagihan, Kyo kembali menemui Shino di kamar wanita itu yang ternyata selalu merasa kesepian. Keduanya kembali bermesraan, yang mana Kyo di dalam hati kecilnya terus mengucap maaf karena tak bisa menepati janjinya pada Sachi. Di sisi lain, Sachi bercerita pada kedua sahabatnya kalau dia dan Kyo telah berpacaran sekitar 5 tahun semenjak kelas 9 SMP. Meski belakangan ini Kyo sudah mulai jarang membalas suratnya, tapi Sachi berusaha tetap percaya terhadap janji yang pernah Kyo ucapkan kalau dia tidak akan berselingkuh. Sementara itu, Kyo akhirnya menanyakan apa alasan Shino memutuskan ngekos, padahal sebelumnya dia sudah punya rumah bersama suaminya.
Rupanya Shino merasa rumah itu terlalu besar untuknya, yang lebih sering ditinggal sendirian, tanpa anak dan suami yang selalu sibuk bekerja. Dari semua yang dialaminya, Shino berpikir kalau suaminya tak benar-benar sayang padanya. Karena sewaktu ia bilang akan pindah ke tempat kos, suaminya sama sekali tak mencegah Shino. Oleh sebab itu, Shino yang selalu kesepian merasa lebih nyaman saat tinggal di tempat kecil ini, bertemu dengan pemuda polos seperti Kyo yang dapat memuaskan hasratnya walau hubungan mereka tak didasari oleh cinta. Setiap kali ingin berhubungan, keduanya memberi kode melalui dinding dengan mengetuk-ngetuknya menggunakan jari. Terkadang dilakukan di kamar Shino dan terkadang di kamarnya Kyo. Sedangkan Sachi yang belum juga mendapat surat balasan dari Kyo tak menyerah pada perasaannya untuk terus mengirimkan surat, berharap kali ini akan dibalas. Akhirnya seorang diri Sachi memutuskan pergi menuju Tokyo demi menemui pujaan hatinya. Awalnya ia ingin membuat kejutan, tapi Sachi malah tersesat kebingungan melihat peta di ponselnya. Di momen itulah ada seseorang yang menawarkan bantuan kepada Sachi, ternyata adalah Shino. Kyo yang baru pulang kuliah terkejut bertemu Sachi yang sudah ada di depan kamar kosnya dengan ditemani Shino. Sebisa mungkin Kyo berusaha menutupi rasa gugupnya di hadapan Sachi, berharap hubungannya dengan Shino tidak ketahuan. Namun ketika Kyo sedang mandi, Sachi secara tak sengaja menemukan kondom di atas tempat tidur Kyo. Ia pun mulai berpikir macam-macam, mengira karena dulu pernah menolak keinginan Kyo, pacarnya itu melampiaskan hasratnya sama cewek lain. Saking cinta dan takut kehilangan, perlahan Sachi mulai melepas pakaiannya dan rela melakukan apa saja asalkan Kyo jangan bersama cewek lain. Kyo pun buru-buru mengklarifikasi kalau Sachi sudah salah paham karena kondom itu sebenarnya bukan miliknya, melainkan milik teman kuliahnya yang sengaja ditinggalkan di sana sebagai candaan. Meski agak bingung, Sachi mencoba percaya pada alasan tersebut. Keesokan hari, Kyo mengajak Sachi jalan-jalan keliling kota, mengunjungi tempat-tempat indah yang mungkin akan berkesan untuk gadis itu. Dalam beberapa kesempatan, Kyo masih menunjukkan perhatian dan menjaga Sachi di sampingnya. Tapi di malam yang kedua itu, ketika Sachi sudah tertidur, Kyo mendengar suara ketukan dari kamar sebelah. Sehingga secara diam-diam, Kyo pergi keluar menuju kamar Shino, di mana wanita itu telah menunggunya. Meski sadar dirinya mencintai Sachi, tapi Kyo tak bisa lepas dari godaan Shino yang terus membayangi pikirannya. Seperti biasa, kejadian itu terekam oleh kamera pengintai yang dipasang oleh suaminya Shino di kamar tersebut. Begitu urusannya selesai, Kyo langsung kembali ke kamarnya, di mana Sachi masih tertidur pulas. Hari itu, Kyo mengantar Sachi ke stasiun kereta untuk pulang ke kampung halamannya. Kalau bukan karena kuliah, gadis itu sebenarnya belum ingin pulang dan mau tinggal bersama Kyo lebih lama lagi. Pasangan itu pun kembali terpisah oleh jarak, yang mana Sachi pulang dalam suasana hati yang baik. Namun entah mengapa, sejak itu Sachi mulai sering bermimpi buruk mengenai hubungannya dengan Kyo yang mengalami musibah. Di sisi lain, kondisi kesehatan Kyo tiba-tiba memburuk. Ia mengalami flu berat hingga terpaksa absen kuliah. Untungnya ada Shino yang berinisiatif merawat Kyo yang kini mengalami demam tinggi. Namun kebersamaan keduanya dipergoki oleh Misuzu, yaitu teman kuliahnya Kyo yang berniat menjenguk. Misuzu yang dulunya pernah satu sekolah dengan Kyo dan Sachi merasa kecewa kenapa Kyo sungguh tega mengkhianati Sachi. Kecurigaan itu didasarkan saat Misuzu menyadari ada bekas kecupan di leher Kyo yang menandakan pemuda itu berselingkuh dengan seseorang. Apalagi Kyo sama sekali tidak menyangkal tuduhan itu. Akan tetapi, akibat tubuhnya yang sedang sakit, Kyo mendadak pingsan kemudian jatuh berguling hingga ke dasar tangga. Kyo dilarikan ke rumah sakit dan beruntung nyawanya masih terselamatkan. Ketika tersadar, sudah ada Sachi di samping Kyo yang segera datang setelah menerima kabar dari Misuzu. Dari raut wajahnya, Sachi tak dapat menyembunyikan ekspresi penuh khawatir melihat keadaan kekasihnya. Selagi Sachi pergi mengambil perlengkapan milik Kyo di kosan, ia meminta tolong kepada Misuzu untuk menemani Kyo sementara. Rupanya Misuzu masih tak percaya bagaimana Kyo bisa tega berselingkuh dari gadis sebaik Sachi. Akhirnya Kyo menceritakan tentang apa yang pernah terjadi di masa kecilnya, saat ibunya menderita menjalani hubungan dengan ayahnya yang tak pernah bisa setia. Karena sudah habis kesabaran, ibunya memutuskan pergi meninggalkan keluarganya. Tapi sebelum itu ia berpesan pada Kyo untuk jangan menjadi seperti ayahnya yang tak bisa mencintai siapapun.
Waktu itu Kyo yang masih kecil belum mengerti maksud perkataan ibunya. Hingga setelahnya ada wanita lain mulai tinggal di rumah itu yang merupakan kekasih baru ayahnya. Wanita itu sangat ramah dan berusaha keras menjadi ibu pengganti yang baik bagi Kyo. Tetapi semua itu tak bertahan lama karena wanita itu tidak tahan juga menghadapi ayah Kyo yang menggantung hubungan mereka tanpa kepastian dinikahi dan akhirnya memutuskan pergi. Dulu Kyo pernah berpikir apa mungkin dia akan menjadi seperti ayahnya yang tidak memahami apa arti cinta sejati. Akan tetapi ketika bertemu Sachi yang selalu mengungkapkan perasaan apa adanya, perlahan Kyo mulai dapat merasakan kehadiran seseorang yang selalu mencintainya sepenuh hati. Namun Kyo salah menjawab perasaan Sachi, mengira cinta itu dapat dibuktikan dengan hubungan seks. Pada kenyataannya, hal itu justru melukai perasaan Sachi yang mengharap dicintai Kyo dan bukan dijadikan pelampiasan nafsu belaka. Dari kejadian itu, Kyo mulai mengerti dirinya belum memahami bagaimana mencintai seseorang secara tulus. Hal itu justru membuat Kyo merasa sangat bersalah sama Sachi, sehingga ia meminta pada Sachi untuk putus dengannya. Kyo mengakui kalau dia bukanlah pria baik-baik seperti yang Sachi pikirkan. Karena sedari lama ia telah mengkhianati Sachi dengan berselingkuh dan bahkan berhubungan intim sama orang lain. Permintaan putus itu bukan berarti Kyo menemukan orang lain yang disukai, melainkan karena tak bisa mencintai Sachi secara benar. Makanya ia mencoba mencari jawaban dengan cara berhubungan sama orang lain. Pernyataan itu sungguh menyakiti hati Sachi yang tak menyangka kekasihnya telah berselingkuh. Gadis itu lalu memutuskan pulang ke kampung halamannya dengan tetap menyembunyikan kesedihannya dari teman-temannya. Tapi sahabatnya yang bernama Makoto tahu ada sesuatu yang terjadi pada Sachi saat berada di Tokyo. Hal itu karena sebenarnya Makoto memendam perasaan suka terhadap Sachi sehingga ia dapat menyadari ada yang berbeda dari gadis itu. Setelah tahu bahwa Sachi diselingkuhi oleh pacarnya, Makoto yang merasa kasihan menyarankan agar Sachi berhenti memaksakan diri. Tapi Sachi masih tetap pada pendiriannya karena dia tak dapat membayangkan jika putus sama Kyo. Keesokan hari, Makoto mencoba menghibur Sachi yang masih tampak murung. Namun Sachi lebih banyak diam, tak menanggapi Makoto yang terus mengajaknya ngobrol. Hingga di tengah perjalanan, perhatian Sachi teralihkan oleh seseorang yang berada di seberang, yaitu Kyo. Pemuda itu sengaja datang untuk menemui Sachi tanpa mengabari sebelumnya, sebab masih ada yang perlu mereka selesaikan. Sambil membawakan kardigan milik Sachi yang tertinggal, Kyo mengucap terima kasih karena Sachi mau menemaninya sampai sekarang. Kyo tak ingin memaksakan hubungan mereka dan yakin di luar sana ada seseorang yang bisa memberi kebahagiaan lebih buat Sachi daripada dirinya. Akan tetapi yang tak disangka-sangka, Sachi justru menganggap masalah ini terjadi akibat dirinya yang masih banyak kekurangan belum mampu menjadi kekasih yang baik buat Kyo. Jadi jika Kyo mau memberinya kesempatan, maka mulai sekarang Sachi akan mencoba memahami Kyo lebih baik lagi. Intinya sekalipun Kyo telah mengkhianatinya, Sachi memilih memaafkan pemuda itu. Sebab yang ia tahu, Kyo melakukan hubungan dengan wanita lain itu tanpa perasaan cinta. Dan ini sudah konsekuensi hubungan jarak jauh. Jadi Sachi merasa ia harus tetap bertahan dan percaya kalau Kyo akan selalu kembali padanya. Ia tak masalah jika sekarang Kyo belum benar-benar mencintainya, karena Sachi yang akan mengajarkan bagaimana rasanya mencintai secara tulus. Sementara Shino, semenjak Kyo tidak pulang ke kosan, ia merasa sangat kesepian. Seringkali Shino menempelkan telinganya ke dinding kamar, berharap mendengar suara Kyo dari kamar sebelah, sembari mengantuk-antukkan jari pada dinding. Tapi sayangnya tak ada jawaban. Hingga suatu hari Kyo akhirnya pulang dan langsung menemui Shino. Wanita itu merasa lega melihat Kyo yang sudah kembali sehat. Ia meminta pemuda itu untuk masuk ke kamarnya, tetapi Kyo hanya berdiri sampai di depan pintu. Ternyata Kyo cuma ingin meminta maaf karena setelah ini ia akan berhenti menemui Shino. Kyo tak ingin lagi menyakiti perempuan yang tulus mencintainya serta mau menerima segala kekurangannya. Mendengar itu, Shino hanya bisa memaklumi. Sebab mereka memang tak punya keterikatan satu sama lain, menganggap kalau sekarang Kyo sudah memiliki pacar yang bisa memuaskannya, sehingga tak membutuhkan Shino lagi. Di tempat lain, suami Shino yang mengetahui Kyo mengakhiri hubungan dengan istrinya, seakan menyimpan dendam. Suami yang bernama Kaname itu menghubungi Shino untuk menyampaikan kalau pekerjaannya telah selesai, dan ia meminta istrinya bersiap pulang ke rumah utama mereka. Malam itu, sewaktu Kyo sedang berada di depan kosan, secara kebetulan ia berpapasan dengan Shino yang datang bersama suaminya memasuki tempat kos.
Dari balik dinding, samar-samar Kyo dapat mendengar pasangan suami istri itu sedang bercinta di kamar sebelah, yang justru mengingatkannya kembali dengan kenangan lamanya. Sedangkan Sachi, kedua sahabatnya memperhatikan gadis itu akhir-akhir ini terlihat kurang bersemangat dan lebih banyak murung, seolah ada sesuatu yang dipikirkan. Karena khawatir, Makoto coba mengajak Sachi ngobrol. Makoto pun memberi saran, daripada Sachi terus terluka, lebih baik mereka jangan bersama. Namun Sachi tetap bersikeras kalau dia akan baik-baik saja dengan hubungan seperti itu. Sebab ia yakin Kyo berselingkuh bukan karena menyukai cewek tersebut, melainkan untuk memastikan perasaannya apakah Sachi adalah pasangan yang terbaik atau bukan. Mendengar itu, Makoto yang tidak bisa terima Sachi dipermainkan, akhirnya mengungkapkan perasaan yang selama ini ia pendam, kalau dirinya sungguh-sungguh menyukai Sachi. Ungkapan hati itu bukan berarti Makoto berharap cintanya akan mendapat balasan. Tetapi Makoto hanya ingin Sachi mau membuka pikiran serta melihat ke sekitarnya kalau masih ada banyak orang yang peduli terhadap Sachi. Sebab selama ini Sachi selalu merasa cuma Kyo satu-satunya orang yang ia miliki, dan jika tidak ada Kyo maka hidupnya seolah akan berakhir. Memang sejak mengetahui Kyo yang pernah berselingkuh, tak dapat dipungkiri hal itu selalu mengganggu pikiran Sachi yang membuatnya tidak pernah bisa tenang. Di sisi lain, Kyo yang baru pulang kuliah tiba-tiba dihampiri Kaname, suaminya Shino. Rupanya Kaname sengaja menunggu Kyo dengan maksud menuntut kompensasi dari pemuda itu karena menjalin hubungan gelap dengan istrinya sembari menunjukkan bukti rekaman. Sadar dirinya salah, Kyo memohon maaf sambil berlutut. Namun yang diinginkan Kaname adalah Kyo harus membayar kompensasi dalam bentuk uang sejumlah 2 juta yen. Tentu nominal itu sangatlah besar bagi seorang mahasiswa yang belum punya pekerjaan. Kaname sungguh-sungguh tak akan membiarkan Kyo lolos begitu saja setelah mengganggu istrinya secara cuma-cuma. Saat ini Shino telah kembali tinggal di rumah utama bersama suaminya. Kini giliran Shino yang dipojokkan oleh Kaname agar mau mengakui hubungan gelapnya dengan Kyo. Shino yang tak bisa mengelak lagi akhirnya cuma bisa pasrah mengakui. Namun ia memastikan hubungan itu tanpa perasaan karena Shino yang mengajak Kyo untuk mengisi rasa kesepiannya. Setelah menerima tuntutan, yang dapat Kyo lakukan adalah mengambil kerja paruh waktu. Kebetulan ada lowongan di sebuah restoran sebagai pelayan, walau penghasilannya tidaklah besar. Kyo yang tak ingin membuat Sachi khawatir, sengaja tidak memberitahu tentang masalah yang sedang ia hadapi sampai harus bekerja paruh waktu. Hal itu menyebabkan Kyo tidak punya waktu untuk membalas pesan-pesan Sachi yang membuat gadis itu jadi curiga kalau Kyo kembali berselingkuh. Hingga suatu hari, Sachi memutuskan datang lagi ke Tokyo, di mana sekarang Kyo datang menjemputnya. Sachi tampak senang diajak jalan-jalan sama pacar yang sudah lama tak berjumpa. Akan tetapi yang tak Kyo duga, Shino dan Kaname juga datang ke kafe yang sama. Dengan sengaja Kaname meminta izin duduk di samping Kyo yang menyebabkan ekspresi pemuda itu berubah gugup. Bahkan Kaname tak membiarkan Kyo pergi yang membuat suasana semakin canggung. Sachi yang menyadari perubahan sikap pacarnya itu akhirnya yakin bahwa orang yang menjadi selingkuhannya Kyo adalah Shino. Apalagi sewaktu dulu Kyo dirawat di rumah sakit, Sachi memperhatikan Shino seperti lebih tahu segalanya di mana tempat Kyo meletakkan barang-barang. Namun yang membuatnya sulit menerima adalah fakta kalau Shino telah menikah, yang artinya Kyo berselingkuh sama wanita dewasa yang sudah bersuami. Sachi berusaha menyembunyikan rasa gelisahnya dari Kyo. Dan ketika Kyo pergi kuliah, ia memutuskan menemui Shino yang kebetulan ada di dalam kamarnya sedang bersiap untuk pindah. Sachi mempertanyakan mengapa Shino begitu tega merusak satu-satunya cowok yang Sachi cintai, padahal dia tahu Kyo sudah punya pacar dan Shino juga memiliki suami. Melihat tangisan gadis itu, Shino tak bisa banyak berkata-kata dan hanya meminta maaf serta menyesali perbuatannya. Ia berjanji akan segera pindah dan tak akan mengganggu Kyo lagi. Namun Sachi menganggap tindakan Shino itu tak bertanggung jawab dan cuma ingin melarikan diri setelah menghancurkan hidup orang lain. Sore harinya, setelah pulang kerja paruh waktu, Kyo mendapati Sachi yang kondisinya tak lagi tersenyum seperti biasanya. Rupanya diam-diam Kyo menyisihkan sebagian uang hasil kerjanya untuk bisa membelikan hadiah kalung buat Sachi. Akan tetapi bukannya direspon baik. Secara mendadak Sachi ingin mereka putus. Walau mencintai Kyo, tetap sulit bagi Sachi menerima kenyataan. Dari sekian banyak perempuan di luar sana, kenapa kekasihnya lebih memilih berselingkuh dengan wanita dewasa yang sudah menikah? Tak dapat dipungkiri, setelah tahu Kyo berselingkuh, kecurigaan itu telah tertanam di dalam hati Sachi bagai duri-duri kecil.
Awalnya ia berpikir ada orang yang bisa memaafkan karena mereka saling mencintai. Tapi sepertinya Sachi tak sanggup karena seharusnya sejak awal ia tak memaafkan Kyu. Sembari melepas genggaman tangan Kyu, Sachi berterima kasih atas semua kenangan yang pernah diberikan karena dia sungguh-sungguh mencintai Kyu. Melihat kekasihnya yang pergi menjauh, Kyu benar-benar jatuh dalam penyesalan yang sulit diperbaiki lagi. Setelah peristiwa itu, Kyu kehilangan semangat hidup dan lebih banyak mengambil kerja paruh waktu. Teman-temannya yang melihat itu cukup khawatir sebab Kyu kelihatan kurang sehat dan mereka juga baru tahu kalau Kyu sudah putus sama pacarnya. Kyu bekerja ekstra keras bukan hanya untuk membayar kompensasi atas perselingkuhannya, melainkan juga untuk mengalihkan pikirannya dari Sachi. Bagi Kyu yang baru merasakan jatuh cinta, diputusin oleh orang tersayang nyatanya sangat menyakitkan. Di kamarnya, ia membuka kotak berisi surat-surat dari Sachi dan perlahan membacanya satu demi satu. Dari surat-surat tersebut, Kyu menemukan ada banyak kecemasan di dalamnya yang menunjukkan kalau selama ini Sachi telah memendam penderitaannya sendiri. Walau mungkin sudah terlambat, Kyu mencoba kembali menulis surat sebab ia merindukan Sachi dan merasa sangat kehilangan di saat gadis itu tak lagi berada di sisinya. Sementara itu, Shino yang sedang merapikan jas suaminya menemukan amplop berisi perjanjian kompensasi dan bukti foto. Barulah dia tahu kalau selama tinggal di kosan itu kamarnya telah disadap oleh suaminya dan sekarang Kaname menggunakan bukti itu untuk menuntut Kyu. Shino yang tak bisa membiarkan hal itu memutuskan berbicara sama suaminya kalau ia sudah tahu mengenai alat penyadap di kamarnya dan juga soal Kyu yang dimintai kompensasi. Jika tujuan Kaname ingin mereka berpisah, kenapa sampai harus melibatkan seseorang yang tidak ada hubungan dengan masalah pernikahan mereka? Akhirnya Kaname mencoba menjelaskan alasannya. Dulu sewaktu belum bertemu Shino, Kaname pernah beberapa kali pacaran sama wanita lain. Saat itu Kaname sangatlah perhatian sama pasangannya. Tetapi akibatnya dia dianggap terlalu obsesif sehingga Kaname selalu berakhir dicampakkan oleh pacarnya, membuat sikap Kaname berubah jadi takut mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Lalu ketika ia mulai menjalin hubungan dengan Shino, awalnya terasa normal. Tapi saat mereka sudah menikah dan Shino perlahan berhenti tersenyum, hal itu kembali memicu kekhawatiran di dalam diri Kaname yang takut dibenci oleh istrinya. Apalagi waktu Shino tiba-tiba bilang ingin menyewa kamar kos, makin membuat Kaname cemas sehingga ia memutuskan memasang alat penyadap. Hal ini bertolak belakang dengan kecurigaan Shino yang mengira Kaname tidak sayang lagi sama dia. Sebab Kaname terlalu sibuk kerja, jarang di rumah, dan terlalu membebaskan Shino melakukan apa yang diinginkan. Di saat itulah Shino bertemu Kyu yang tinggal di sebelah dan melihat bagaimana pemuda itu begitu romantis bertukar surat di masa sekarang dengan kekasihnya, yang membuat Shino iri kenapa ia tak bisa bahagia seperti itu. Di satu sisi, Shino mengharap Kaname mau mencintainya. Tapi di sisi lain, Kaname berpikir jika ia terlalu mengekang istrinya, maka Shino akan pergi menjauh darinya. Intinya masalah di antara keduanya hanyalah salah paham dan kurang komunikasi akibat memendam perasaan masing-masing. Menyadari pikiran dan tindakan mereka berdua sama-sama bodoh dan ceroboh, keduanya pun memutuskan memulai semua dari awal lagi, memperbaiki hubungan mereka tanpa harus berpisah. Sementara Sachi, ia belum menceritakan apa yang terjadi di Tokyo pada kedua sahabatnya. Makoto yang mengenal baik Sachi dapat melihat kalau akhir-akhir ini Sachi tampak memaksakan diri untuk tersenyum. Akhirnya Sachi memberitahukan kalau hubungan antara dia dengan Kyu telah berakhir. Meski patah hati ini sangatlah menyakitkan, setidaknya dengan mencabut duri di hatinya telah membuatnya merasa lebih lega. Sachi membaca kembali surat-surat yang belum sempat ia kirimkan pada Kyu berisi ungkapan hatinya. Dengan menguatkan diri, Sachi kemudian membakar surat-surat itu. Mungkin butuh waktu sampai kenangan itu perlahan memudar dari ingatan dan akhirnya terlupakan sepenuhnya. Ternyata ada satu surat terakhir yang dikirimkan oleh Sachi kepada Kyu. Isinya Sachi ingin menyampaikan kalau ia menjalani kehidupan yang penuh warna bersama orang-orang yang peduli terhadapnya. Dan ia tak pernah lupa mendoakan kebahagiaan Kyu secara tulus sebelum akhirnya mengucap selamat tinggal. Setelah membaca surat itu membuat Kyu bersedih. Namun ia merasa tenang karena artinya Sachi sudah bisa move on, sedangkan Kyu sendiri tidak tahu apakah ia sanggup melupakan Sachi atau tidak. Mengenai kompensasi, Shino telah coba membujuk suaminya untuk membebaskan Kyu, sebab ia merasa bersalah dan seharusnya turut bertanggung jawab. Tapi Kaname tak bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa dengan keduanya,
sehingga ia hanya bisa memberi keringanan dengan menagih hanya separuh dari tuntutan awal dari jumlah 2 juta yen menjadi 1 juta yen. Dan itu harus Kyo cicil selama 50 bulan atau selama 4 tahunan yang dibayarkan secara langsung karena proses itu akan turut membantu Kyo memperbaiki mentalnya. Waktu pun berlalu. Kini Kyo telah lulus kuliah dan diterima kerja sebagai karyawan di perusahaan penerbitan. Di hari itu, sesuai janji ia menemui Kaname untuk menyerahkan setoran terakhir yang ke-50 kalinya. Selama 4 tahun terakhir ini, Kyo habiskan hanya untuk menghasihani diri sendiri, bersalah pada Shino dan Kaname, serta harus kehilangan kekasih yang dulu sangat mencintainya. Kaname sadar dia juga dulunya tak memperlakukan istrinya dengan baik, jadi ia dihukum dengan perselingkuhan, sedangkan Kyo dihukum dengan kompensasi. Tapi sekarang semua sudah impas dan Kyo bisa bebas melanjutkan hidupnya. Beberapa tahun setelahnya, Kyo menghadiri acara pernikahan teman kuliahnya dulu. Melalui acara itu, ia kembali bisa bereuni dengan teman-teman lamanya yang 8 tahun sejak mereka lulus tidak pernah saling jumpa. Tapi cuma Kyo saja yang belum memiliki pasangan lagi, sedangkan Mizuzu telah menikah dan memiliki anak. Akan tetapi, sewaktu berniat pulang, secara kebetulan Kyo melihat Sachi melintas bersama Makoto yang menjadi suaminya, di mana kondisi Sachi saat itu sedang mengandung. Walau ada rasa rindu yang ia rasakan, tapi Kyo memutuskan tidak menyapa mantannya itu. Setidaknya ia merasa tenang karena sekarang Sachi benar-benar hidup bahagia bersama keluarga kecilnya. Agar dirinya bisa move on, Kyo memutuskan pindah dari kosan lamanya yang menyimpan banyak kenangan. Kini ia tinggal di sebuah apartemen, di mana saat sedang membereskan barang-barang, ada seorang anak perempuan tetangganya yang mengintip Kyo dari luar. Anak itu terus mengikuti dan mengajak Kyo ngobrol hingga ke halaman gedung. Rupanya, anak berusia sekitar 12 tahun yang dipanggil Nachan itu merasa terpesona dengan ketampanan Kyo dan tak ragu memujinya secara langsung. Hampir setiap kali berpapasan dengan Kyo di jalan, Nachan selalu memanggil Kyo dengan sebutan paman tampan. Dan Kyo pun tak berpikir ada yang aneh karena menganggap Nachan sama seperti anak-anak lainnya. Padahal sebenarnya pola pikir Nachan cenderung lebih dewasa dari anak-anak seusianya. Seperti ia mulai meminta Kyo menggandeng tangannya, dan ia juga tahu Kyo belum menikah karena tak mengenakan cincin di jari manisnya. Rupanya saat di rumah, Nachan menceritakan pada ibunya mengenai tetangga baru mereka yang katanya sangat keren. Yang tak disangka-sangka ternyata ibunya Nachan adalah Shino, wanita yang dulu pernah memiliki hubungan gelap dengan Kyo. Itu berarti Kaname juga adalah ayahnya Nachan. Keluarga kecil mereka tampak harmonis, walau terkadang Shino sendiri masih merasa bersalah karena cuma dia yang tak menerima hukuman atas perbuatannya di masa lalu. Tapi Kaname meminta istrinya untuk berhenti menyesali apa yang telah terjadi dan menjadikannya sebagai pelajaran hidup. Namun pasangan suami istri itu terlalu menganggap sepele perkataan putri mereka yang dikira cuma fantasi anak-anak, tanpa menyadari bahwa takdir telah menghubungkan putri mereka dengan tetangga baru yang sebenarnya adalah Kyo. Rupanya sebagai putrinya Shino, Nachan ternyata mewarisi kebiasaan ibunya, seperti bagaimana cara ia menguping melalui dinding hanya untuk menjawab rasa penasarannya terhadap Kyo yang berada di kamar sebelah. Di sisi lain, Kyo yang mendengar suara ketukan pada dinding seakan teringat dengan kenangan di kosan lamanya, sehingga ia membalas ketukan tersebut untuk memastikan apakah cuma sekedar halusinasinya saja ataukah dinding itu merupakan pintu menuju jurang selanjutnya. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Bersama saya Hendy, sampai jumpa di kesempatan lainnya.